Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acara kita hari ini adalah minggu ke-9 bagi kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing karena virus corona yang melanda hampir di seluruh dunia. Nama Minggu Rogate dengan topik Minggu Tangyang Hamauliateon atau 2 ucapan syukur. Kita mengikuti anjuran pemerintah supaya ikut mengatasi penularan virus corona, sehingga kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Kita harus yakin bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama kita. Untuk itu, kita selalu diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan agar musibah ini segera berlalu dari dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini, diawali dengan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh dengan pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1. Itu
Dengarlah hukum Tuhan dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Mari kita tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita dimulai dengan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupas itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk kita minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat ke-8. Kita membacanya secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 2. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dengan penuh sukacita, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Sejahtera
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua yang ada di sini. Nas renungan di Minggu Rogate yang diambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan untuk kita semua yang ada di sini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai di situ. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk kita semua yang ada di sini. Di akhir abad 15 ada seorang pengusaha. Dia berkenalan dengan Albrecht Dürer, yaitu pelukis yang sangat terkenal yang menggambar The Praying Hands, atau lukisan yang bergambar tangan sedang berdoa kepada Tuhan. Kedekatan mereka, persahabatan mereka, akhirnya pengusaha yang kaya raya ini berkata kepada Dürer, "Ketika aku melihat lukisan The Praying Hands, entah kenapa hati kecilku memanggil. Hati kecilku memberikan kesadaran dalam diriku. Ternyata
Selama ini aku sangat kurang dalam berdoa. Selama ini aku sangat minim dalam berdoa. Aku mengira kekayaanku, kesuksesanku, kehebatanku itu tanpa campur tangan Tuhan. Jadi, bolehkah aku meminta lukisanmu? Aku tahu lukisanmu itu sangat mahal sekali, tapi aku mau meminta lukisanmu itu. Berilah dengan sukacita kepadaku. Dürer pun terdiam karena harga lukisan yang sangat mahal itu. Namun akhirnya ia memberikan kepada pengusaha itu. Dan ketika lukisan The Praying Hands itu, ternyata itu mengubah hidupnya. Ternyata itu mengubah keluarganya. Ternyata itu mengubah bagaimana cara hidupnya selama ini untuk berdoa kepada Tuhan. Bagaimana keluarganya yang selama ini tidak pernah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk kita semua yang ada di sini, dalam minggu kita ini, rogate artinya doa. Doa merupakan komunikasi, doa merupakan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Luther berkata doa adalah nafas dalam kehidupan orang percaya. Bahkan jika kita melihat, jika kita membuka dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Bagi Samuel, berhenti berdoa merupakan dosa kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan? Apakah doa itu benar-benar menjadi keharusan dalam hidup kita? Apakah doa itu hanya sekedar ketika kita membutuhkan Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan? Inilah yang diminta orang percaya. Doa adalah perintah, bukan pilihan ataupun himbauan, tapi Tuhan menginginkan kita selaku orang percaya berdoa kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan atau doa kepada Tuhan inilah yang menyadarkan Raja Daud sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang penuh keterbatasan, sebagai manusia yang kecil. Daud sadar, Daud menyadari, Daud mengetahui yang dia rasakan selama ini. Dia sebagai seorang pimpinan, dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang yang hebat. Namun itu membuatnya lupa kesuksesan, kehebatan, jabatan dan sebagainya. Ternyata ia tidak bisa membangun rumah doa di tengah-tengah keluarganya. Lihat bagaimana kehancuran anaknya. Lihat bagaimana karena kurangnya komunikasi, kurangnya firman Tuhan, kurangnya dia menjadikan doa di atas segalanya bagi keluarganya. Anaknya Absalom memberontak kepadanya. Anaknya Absalom menginginkan dia mati. Hanya karena ketamakan, hanya karena kekuasaan. Ini juga yang diperintahkan. Tuhan berfirman kepada Nathan. Dan Nathan mengingatkan Raja Daud. Nathan mengingatkan untuk membangun bait Allah. Jika kita lihat dalam ayat 4. Bukan hanya kepada Daud, namun Nathan mengingatkan Raja Daud agar bangsa Israel membangun rumah doa di tiap-tiap keluarga masing-masing. Di mana orang-orang memiliki kesadaran dalam doa kepada Tuhan. Inilah yang membuat Daud menyadari. Akhirnya Daud sadar. Akhirnya Daud merenungkan dirinya. Ternyata
selaku orang tua itu memainkan peranan penting. Sudahkah kita selaku orang tua menjadikan rumah kita doa? Sudahkah kita selaku orang tua, sudahkah kita selaku pimpinan di tengah-tengah keluarga, kita mengharapkan atau kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, kesuksesan kepada anak kita, usaha kita dan sebagainya. Namun, sudahkah anak-anak kita juga berdoa untuk kita? Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu setia dalam memelihara hidup kita? Jika kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Ini juga yang diinginkan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar, agar bangsa Israel mengingat bagaimana hubungan mereka, agar bangsa Israel mengingat bagaimana karya dan kebaikan Tuhan. Di Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Kembali lagi kita selaku orang tua, sudah bagaimana hidup kita? Sudah apa yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah rumah itu menjadi rumah doa di tengah-tengah kehidupan kita? Kita lihat keadaan sekarang. Terkadang keadaan COVID dengan adanya wabah, virus yang menakutkan ini, selain menyeramkan, di sisi lain itu sangat baik. Itu memberikan kesadaran bagi kita. Selama berapa minggu ini kita menjalani bagaimana kita hidup bersama dengan anak-anak kita. Kita hidup bersama-sama dengan keluarga besar kita. Mungkin tanpa ada kenyataan keadaan yang menyeramkan ini, berapa persenkah dalam satu hari? Berapa jamkah dalam satu hari? Berapa waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita? Mungkin kita tidak pernah berdoa. Anak-anak kita makan sembarangan, dalam arti maaf, makan seenaknya saja. Mungkin di tengah situasi ini kita menciptakan situasi yang baik. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bermohon kepada Tuhan. Kita menjadikan keluarga kita rumah doa. Kita mengucap syukur. Kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Inilah, apakah harus keadaan saat ini? Apakah dengan kondisi yang memprihatinkan saat ini? Apakah dengan wabah yang menyeramkan ini itu menyadarkan kita bahwa kita ingat berdoa kepada Tuhan? Jika kita lihat dalam Ayub 42 ayat 5. Selama ini Ayub tidak mengenal bagaimana kasih Tuhan, terutama ketika dia mengalami yang namanya sakit yang sangat parah. Ketika Ayub semuanya hilang dari tengah-tengah kehidupan Ayub, harta bendanya, anak-anaknya semuanya hilang karena Ayub mengalami yang namanya sakit yang menyeramkan. Dia sempat emosi. Dia sempat marah, dia sempat mengutuk Tuhan. Namun di Ayub 42 ayat 5 ini, akhirnya dia sadar. Ayub menyadari kebaikan Tuhan, sehingga dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang tentang engkau. Mari saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu sangat-sangat peduli. Tuhan itu akan mengulurkan kekuatan kuasa tangannya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menghalangi Tuhan. Namun di Minggu Rogate ini, kita kembali diingatkan. Jadilah pendoa-pendoa di tengah kehidupan kita. Bangkitkanlah mulai saat ini rumah tangga kita, keluarga kita, kita selaku orang tua, saudara selaku jemaat ataupun opung. Mari kita ciptakan
doa. Hiduplah di tengah-tengah doa jika memang doa itu nafas kehidupan bagi orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas kasih dan kebesaran. Begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Namun terkadang Tuhan ketika kebaikan, kesuksesan, berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami lupa Tuhan. Persekutuan yang selama ini kami bangun, doa-doa yang selama ini kami naikkan kepadamu, hanya karena tantangan, godaan, rayuan dan sebagainya, kami melupakan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajari kami, agar kami benar-benar menjadikan doa itu keharusan dan doa itu sebagai nafas. Begitu juga Tuhan selaku orang tua di dalam keluarga kami, rumah tangga kami mampu, kami dapat memberikan contoh sebagai orang tua. Kami juga orang tua yang memiliki persekutuan yang erat akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami. Bapa yang maha baik, Bapa yang makasih, berkati Tuhan jemaat-Mu di tengah kondisi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kondisi yang menakutkan ini kami datang kepadamu bukan karena situasi yang terjadi saat ini, tapi kiranya kondisi ini menyadarkan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, sudah saatnya kami mengevaluasi diri kami sehingga kami memiliki hubungan persekutuan akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan, berkati bangsa-Mu ini Tuhan. Di tengah ketakutan dalam hidup ini, kiranya kami tetap bersandar dan selalu berseru memanggil Engkau. Terkhusus Tuhan jemaat-Mu di HKBP Malang ini. Kasih Tuhanlah yang menyertai kami pribadi lepas pribadi. Urapi kami Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang di dalam masa pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, pekerjaan, dimanapun mereka berada, kami yakin kasih Tuhan menyertainya. Bapa yang maha baik, Bapa yang makasih, kami juga berdoa Tuhan dalam 1 minggu ini. Jika ada jemaat-Mu yang ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan, kiranya di usia mereka yang baru, mereka semakin memaknai, mensyukuri kebesaran Tuhan. Dan ketika mereka mensyukuri kebesaran-Mu Tuhan, mereka juga memiliki kedekatan, hubungan yang intim sama Engkau ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang makasih, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami di dalam pemeliharaan dan penyertaan dalam Tuhan. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dari Kidung Jemaat 460 ayat 1. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Minggu Rogate bagi kita semua. Halo.